Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yustiani dari kelas 03 TPLP 001 dengan NIM 221011400010. Di sini saya akan menjelaskan tentang OC layer dan TCP/IP. Pengertian OSI. OSI atau Open System Interconnection Layer adalah sebuah konsep yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menggambarkan model referensi yang mengorganisir fungsi-fungsi yang berbeda yang terlibat dalam komunikasi jaringan. Model referensi OSI ini terdiri dari 7 lapisan atau layer yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam proses komunikasi data antar komputer. Berikut lapisan dalam model referensi OSI. 1. Lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data fisik di antara perangkat. Ini mencakup aspek-aspek seperti kabel, sinyal elektrik, dan konektor fisik yang digunakan untuk mengirimkan data. 2. Lapisan data link atau data link layer. Lapisan ini mengelola pengiriman data di antara perangkat pada jaringan yang sama. Ini mencakup pengaturan alamat fisik atau MAC address, pengendalian akses media, dan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada level fisik. 3. Lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur rute dan pengiriman data antara jaringan yang berbeda. Protokol dan perangkat yang bekerja pada lapisan ini seperti IP atau Internet Protocol membantu dalam pengiriman data antar komputer jaringan. 4. Lapisan transport layer. Lapisan ini mengatur aliran data end-to-end antara perangkat pengirim dan penerima. Protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol beroperasi pada lapisan ini. 5. Lapisan session atau session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur, memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Ini mencakup manajemen sesi dan pemulihan data dalam kasus gangguan. 6. Lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini mengurus transformasi data, enskripsi, deskripsi, kompresi, dan pemformatan data agar dapat diterima oleh perangkat penerima. Hal ini memungkinkan komunikasi antara perangkat dengan format data yang berbeda. 7. Lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini merupakan lapisan teratas yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir. Ini mencangkup berbagai protokol dan layanan yang digunakan untuk aplikasi seperti email, web browsing, dan transfer file. Cara kerja model referensi OSI sebagai berikut. 1. Pengiriman data. Proses dimulai dengan perangkat pengirim yang ingin mengirim data. 2. Segmentasi data. Data yang akan dikirim dibagi menjadi segmen-segmen lebih kecil. 3. Lapisan aplikasi. Aplikasi pengirim mempersiapkan data dan memilih protokol aplikasi yang sesuai. 4. Lapisan presentasi. Data disesuaikan dengan format yang sesuai yang dapat dienkripsi jika perlu. 5. Lapisan sesi. Sesuai sesi, komunikasi dibuka, dikelola, dan kemudian ditutup. 6. Lapisan transport. Data dibagi menjadi segmen yang lebih kecil dan protokol transport, seperti TCP menangani pengiriman yang handal. 7. Lapisan jaringan. Alamat jaringan, misalnya seperti IP, ditambahkan untuk menentukan rute
pengiriman data. 8. Lapisan data link. Alamat fisik atau MAC address digunakan untuk mengirim data di jaringan lokal. 9. Lapisan fisik. Data diubah menjadi sinyal fisik yang dapat ditransmisikan melalui media fisik. 10. Penerima data. Di sisi penerima, data melewati lapisan fisik hingga aplikasi, di mana data diterima, dideskripsi, dan diinterpretasikan oleh aplikasi penerima. Pengertian TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol yang berguna untuk melakukan proses pertukaran data di antara perangkat yang saling terhubung. Singkatnya, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet sehingga proses pertukaran data bisa terjadi. Lapisan TCP/IP. TCP/IP adalah model referensi jaringan yang terdiri dari 4 lapisan utama. Berikut adalah penjelasan setiap lapisan dalam model referensi TCP/IP. 1. Lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan tertinggi dalam model TCP/IP. Berhubungan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna, seperti web browser, email, dan aplikasi lainnya. Protokol di lapisan ini mendukung komunikasi antara aplikasi dan menyediakan layanan seperti pengiriman surat elektronik, pengiriman file, dan akses web. Contoh protokol di lapisan ini termasuk HTTP, FTP, SMTP, dan POP3. 2. Lapisan transport atau transport layer. Bertanggung jawab untuk pengiriman data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Memastikan pengiriman data yang handal dan mengatur aliran data. 2 protokol utama di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol untuk pengiriman yang andal, dan UDP atau User Datagram Protocol untuk pengiriman yang lebih cepat tetapi kurang andal. 3. Lapisan internet atau internet layer. Mengelola pengiriman data melalui jaringan, termasuk routing data antara jaringan yang berbeda. Protokol utama di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol yang mengatur alamat dan pengiriman paket data. Lapisan ini menentukan rute data melalui jaringan berdasarkan alamat IP tujuan. 4. Lapisan akses jaringan atau Network Access Layer. Lapisan terendah dalam model TCP/IP, bertanggung jawab untuk mengatur fisik dan teknis detail koneksi ke media fisik jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan modem telepon. Ini mencakup protokol seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Address Resolution Protocol atau ARP yang menghubungkan alamat IP dengan alamat fisik atau MAC address dalam jaringan lokal. Kemudian cara kerja dari TCP/IP yaitu sebagai berikut. 1. Pengirim data. Proses dimulai ketika perangkat pengirim ingin mengirim data ke perangkat penerima. 2. Segmentasi data. Data yang ingin dikirim mungkin terlalu besar, jadi data dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil di lapisan transport. 3. Lapisan aplikasi atau application layer. Aplikasi pengirim menyiapkan data untuk pengiriman yang lebih protokol aplikasi yang sesuai. Data dari aplikasi dikirimkan ke lapisan transport. 4. Lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini memastikan pengirim data yang andal dan mengatur aliran data. Protokol TCP atau UDP digunakan untuk mengirim data sesuai kebutuhan. 5. Lapisan internet atau internet layer. Data dikemas menjadi paket-paket kecil dan diberi alamat IP yang menentukan tujuan. Protokol IP yang mengatur pengiriman paket-paket ini melalui jaringan. 6. Lapisan akses jaringan atau network access layer. Data diubah menjadi sinyal fisik yang dapat
ditransmisikan melalui media fisik jaringan seperti kabel atau gelombang radio. Alamat fisik atau MAC address digunakan untuk mengarahkan data di jaringan lokal. 7. Penerima data. Di sisi penerima, data melewati lapisan akses jaringan hingga aplikasi, di mana data diterima, dideskripsi jika diperlukan, dan diproses oleh aplikasi penerima. Contoh studi kasus OSI, ketika seseorang melakukan sebuah percakapan singkat berbasis teks atau chatting, sebelum teks yang dikirimkan benar-benar diterima oleh lawan bicaranya, di belakangnya ada sebuah pemrosesan, yang mana pemrosesan tersebut masuk ke dalam layar OSI. Di dalam kasus kali ini akan menyampaikan tentang bagaimana layar OSI bekerja pada kasus percakapan singkat berbasis teks atau chatting. Application jasa pengirim. Maksud di sini adalah sebuah data ingin dikirim oleh user, maka akan ditangani oleh application layer ini untuk proses pengirimannya. Presentation, kemudian jasa pengirim tadi akan menentukan tipe dari sebuah data tersebut. Dalam kasus ini, maka tipe data adalah berupa teks, kemudian akan diproses lagi pada tahapan layer selanjutnya. Session, pembungkus. Yang dimaksud dengan pembungkus yaitu membungkus sebuah data yang akan dikirim agar utuh atau tidak rusak. Transport, checking, suatu proses pemeriksaan yang mana mengecek apabila ada sebuah kesalahan data yang dikirimkan, kemudian data tersebut dibungkus kembali agar terjamin keaslian datanya sampai ke tujuan. Network, pengalamatan. Sesudah dibungkus kembali dan diselesaikan, maka data tersebut akan diberi alamat tujuan penerima. Data link, ketika data sudah siap untuk dikirim dan sudah diberi alamat tujuan, maka data tersebut akan dimasukkan ke sebuah alat pengiriman. Physical layer ini yang menangani pengiriman ke tujuan yang membutuhkan data tersebut. Maka setelah diproses 7 tahapan layer OSI tadi, data berupa teks tersebut sampai kepada lawan bicaranya. Jadi begitulah cara kerja sebuah OSI layer dalam pengiriman data berupa text chatting. Kemudian ada contoh studi kasus TCP/IP. Sebuah IP address telah disubnet sehingga setiap subnetwork memiliki 18 IP yang dapat digunakan. Tentukan subnet max yang sesuai untuk subnetwork yang baru dibuat. Penyelesaiannya, 2n dikurang 2 lebih besar sama dengan jumlah host. 2n dikurang 2 lebih besar sama dengan 18. N sama dengan 5. N merupakan banyak angka biner 0 dihitung okta terakhir dari 32 bit yang tersedia subnet max 1.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 
255.254. Jadi subnet max dari 18IP host adalah 255.255.254. Kesimpulan model referensi OSI. 1. Model referensi OSI adalah panduan konseptual yang mengorganisasi fungsi-fungsi jaringan komputer ke dalam 7 lapisan yang berbeda. 2. Model ini membantu dalam memahami cara komponen-komponen jaringan berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai tingkat abstraksi. 3. Meskipun digunakan secara luas sebagai panduan, model ini tidak selalu mencerminkan implementasi jaringan yang sebenarnya dan lebih bersifat teoritis. Yang keempat, memiliki 7 lapisan: fisik, data link, jaringan, transport, session, presentasi, dan aplikasi. Model referensi TCP/IP. 1. Model referensi TCP/IP adalah model referensi yang lebih ringkas dengan 4 lapisan utama. 2. Model ini adalah dasar dari internet dan hampir semua jaringan komputer modern. 3. Lapisan-lapisan dalam model TCP atau IP adalah aplikasi transport, internet, dan akses jaringan atau network access.
4. Model ini lebih sesuai dengan implementasi jaringan dunia nyata dan menggambarkan cara protokol berinteraksi dalam jaringan dengan cara yang lebih praktis. Kedua model referensi ini adalah alat penting dalam pemahaman jaringan komputer. Model referensi OSI lebih teoritis dan sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pemahaman konseptual. Sementara model referensi TCP/IP adalah model yang lebih praktis dan relevan untuk kebanyakan jaringan komputer yang ada hari ini. Keduanya membantu dalam merancang, mengelola, dan memahami jaringan komputer serta berperan penting dalam perkembangan dan pengoperasian internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.